Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih saya telah diberi kesempatan di sini untuk mempresentasikan proposal saya yang berjudul Peningkatan Penguasaan Kosakata Bahasa Arab atau Mufradat materi Al-Fawaqih di kelas 1 MI Darul Ulum Gedongan menggunakan media flashcard kartu bergambar. Pada proposal ini terdapat 3 poin penting. Poin yang pertama yaitu pendahuluan, poin yang kedua yaitu kajian teori, dan poin yang ketiga yaitu metode penelitian. Hal yang melatar belakangi saya melakukan penelitian ini atau menulis ini yaitu bahasa Arab menjadi bahasa yang penting yang harus dipahami oleh setiap umat Islam. Bahasa Arab juga digunakan pada Al-Quran, hadis, dan kegiatan ibadah sehari-hari. Dengan demikian, bahasa Arab harus diajarkan sejak dini, terutama di tingkat madrasah ibtidaiyah. Materi paling awal yang diajarkan dalam bahasa Arab yaitu kosakata atau mufradat. Akan tetapi, muncul permasalahan di mana siswa-siswi kesulitan untuk menghafalkan maupun memahami kosakata bahasa Arab. Benarkah demikian? Faktanya memang demikian. Permasalahan ini saya alami ketika saya magang di kelas 1 MI Darul Ulum Gedongan. Untuk memastikan hal tersebut, saya kemudian melakukan observasi dengan memberikan pretest. Pretest ini terdiri dari 18 soal dengan materi mufradat dengan tema Al-Fawaqih. Dari hasil pretest tersebut dengan menggunakan acuan nilai KKM 75 didapatkan hasil sebanyak 8 siswa yang nilainya berada di atas KKM, sedangkan 13 siswa lainnya berada di bawah KKM. Nilai rata-rata dari seluruh siswa adalah 65 dengan nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 30. Menurut pengamatan saya ketika melakukan observasi, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kurangnya penguasaan kosakata bahasa Arab atau mufradat. Yaitu, yang pertama, beberapa siswa belum lancar membaca tulisan Arab. Faktor kedua, metode yang digunakan guru untuk mengajar sangat monoton. Faktor yang ketiga, penggunaan media yang kurang variatif menyebabkan siswa tidak tertarik dengan materi yang disampaikan. Kemudian faktor keempat, guru kurang melakukan komunikasi 2 arah dengan siswa, sehingga siswa hanya mendengarkan. Berdasarkan masalah yang telah saya jabarkan, saya ingin menggunakan media pembelajaran interaktif sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Media interaktif yang digunakan yaitu berupa permainan. Mengapa menggunakan media permainan? Menurut Nafis Mustafa dalam buku Metode Permainan Edukatif Bahasa Arab menyatakan bahwa permainan dalam pembelajaran bahasa Arab memiliki beberapa fungsi, antara lain: 1. Memberikan berbagai kegiatan yang menyenangkan dalam proses belajar mengajar. 2. Merangsang guru dan siswa agar pembelajaran menjadi menyenangkan. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu melatih unsur-unsur bahasa dan pengembangan keterampilan bahasa yang berbeda. Media yang akan saya gunakan adalah permainan flashcard menggunakan kartu bergambar. Cara bermainnya seperti ini. Ada kurang lebih belasan pasang kartu. Masing-masing kartu memiliki pasangan, yang mana satu kartu berupa gambar dan satu kartu berupa tulisan. Nah, siswa kemudian mencocokkan kartu tersebut sesuai dengan mufradat yang ada, sesuai dengan pasangannya. Permainan ini dapat dilakukan oleh siswa secara sendiri atau berpasangan. Dapat juga dilakukan oleh siswa dengan guru. Permainan flashcard ini bertujuan untuk melatih siswa menambah mufradat baru dan terjemahannya, serta mengenalkan gambar mufradat. Permainan ini juga menguatkan ingatan siswa terhadap
dengan siswa yang lain atau antara siswa dengan guru, sehingga menambah keakraban dan keharmonisan atau kehangatan di kelas. Nah, berdasarkan permasalahan yang saya paparkan, yang saya jelaskan, saya tertarik untuk membuat penelitian tindakan kelas dengan judul Peningkatan Penguasaan Kosakata Bahasa Arab atau Mufradat Materi Al-Fawaqih pada siswa kelas 1 MI Darul Ulum Gedongan menggunakan media flashcard kartu bergambar. Rumusan masalah dari latar belakang ini: 1. Bagaimana peningkatan penguasaan mufradat materi Al-Fawaqih kelas 1 MI Darul Ulum Gedongan setelah mendapat pelajaran menggunakan media kartu bergambar berpasangan. 2. Bagaimana penerapan media kartu bergambar berpasangan yang dapat meningkatkan penguasaan mufradat materi Al-Fawaqih siswa kelas 1 MI Darul Ulum Gedongan. Nah, kemudian kita beralih pada poin kedua, yaitu kajian teori. Pada kajian teori terdapat beberapa poin. Poin yang pertama, yang A, yaitu tentang pembelajaran bahasa Arab. Dalam kajian teori pembelajaran bahasa Arab, di situ dijelaskan tentang pengertian pembelajaran bahasa Arab MI, tujuan pembelajaran bahasa Arab MI, definisi pembelajaran bahasa Arab, karakteristik bahasa Arab, kemudian materi pembelajaran bahasa Arab MI. Kemudian poin yang B, penguasaan mufradat. Nah, di situ ada penjelasan tentang 1. Pengertian mufradat, 2. Pembelajaran mufradat, 3. Tujuan pembelajaran mufradat, 4. Metode pembelajaran mufradat, 5. Evaluasi pembelajaran mufradat. Kemudian yang poin C, yaitu media pembelajaran indeks card match. Di situ ada penjelasan tentang media pembelajaran, media flashcard, dan pembuatan serta penggunaan media flashcard. Kemudian poin yang D, dalam kajian teori terdapat penjelasan penerapan flashcard untuk meningkatkan pemahaman mufradat. Nah, sekarang poin utama yang ketiga, yaitu tentang metode penelitian. Penelitian yang saya lakukan menggunakan pendekatan kuantitatif. Mengapa saya memilih pendekatan kuantitatif? Saya memilih pendekatan kuantitatif dikarenakan pendekatan kuantitatif memiliki instrumen penilaian yang jelas, sehingga hasil penelitian itu lebih akurat dan objektif. Sedangkan untuk jenis penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian tindakan kelas. Apa itu penelitian tindakan kelas? Menurut Asrori, penelitian tindakan kelas merupakan suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk memperbaiki dan meningkatkan praktik pembelajaran di kelas secara lebih berkualitas, sehingga dapat memperoleh hasil belajar yang lebih baik. Saya menggunakan model penelitian tindakan kelas yang dicetuskan oleh Chemnitz dan MC Taggart yang terdiri dari 4 tahap, yaitu tahap pertama, perencanaan (planning). Tahap kedua, aksi atau tindakan (acting). Tahap ketiga, observasi (observing). Dan tahap yang keempat atau yang terakhir yaitu refleksi (reflecting). Keempat tahapan tersebut membentuk sebuah siklus-siklus. Dalam penelitian ini saya merencanakan 2 siklus. Setiap siklus diawali dengan tahapan perencanaan atau planning dan diakhiri dengan tahapan refleksi atau reflecting. Nah, setting penelitian bertempat di kelas 1 MI Darul Ulum Gedongan, yang terletak di Desa Gedongan, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Waktu penelitian ini dilakukan pada awal semester genap, yaitu pada bulan Februari. Nah, penentuan waktu penelitian mengacu pada kalender akademik madrasah karena PTK merupakan proses belajar mengajar pada waktu efektif, ya, di kelas ya.
sebanyak 21 anak yang terdiri dari 12 anak perempuan dan 9 anak laki-laki. Mayoritas siswa kelas 1 MI Darul Gedongan ini berasal dari keluarga dengan keadaan ekonomi menengah ke bawah dan tingkat daya serapnya itu sangat bervariatif. Terdapat beberapa siswa juga yang memerlukan perhatian khusus. Nah, variabel yang diselidiki pada penelitian ini ada 3 variabel. Yang pertama variabel input. Variabel input itu merupakan siswa kelas 1 MI Darul Ulum Gedongan tahun 2019-2020. Kemudian variabel outputnya yaitu peningkatan penguasaan kosakata bahasa Arab. Terus variabel prosesnya yaitu media kartu bergambar dalam bentuk flashcard. Nah, selanjutnya yaitu rencana tindakan. Detail rencana tindakan yang akan saya lakukan. Nah, itu ada 4 tahap. Tahap pertama yaitu perencanaan atau planning. Ya. Pada tahap perencanaan ini, kegiatan yang saya lakukan yaitu menelaah materi bahasa Arab tema Al-Fawaqih. Kemudian yang kedua yaitu membuat rencana pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran flashcard. Yang ketiga yaitu membuat jadwal pembelajaran ya masing-masing siklus. Kemudian yang keempat yaitu membuat instrumen pembelajaran seperti RPP, lembar materi ahli, rangkaian penggunaan media flashcard, indikator, lembar observasi dan lain-lain. Kemudian yang langkah terakhir dalam tahapan perencanaan ini yaitu berkoordinasi dengan guru kelas terkait rencana tindakan kelas yang akan dilakukan. Nah, pada tahap kedua yaitu tindakan atau acting. Pada pelaksanaan ini peneliti melaksanakan tindakan kelas sesuai dengan rencana yang telah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian tahap ketiga yaitu observasi atau observing ya. Pada tahap observasi ini hal-hal yang perlu diobservasi antara lain yaitu 1. Situasi dan kondisi kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan media flashcard. 2. Pemahaman siswa terhadap penggunaan flashcard. 3. Antusiasme siswa dalam mengikuti pembelajaran. Nah, kita beralih kepada tahap yang terakhir, yang keempat, yaitu tahap refleksi atau reflecting. Pada akhir siklus akan dilakukan evaluasi terhadap hal-hal yang diperoleh baik dari hasil observasi maupun tes. Dalam tahap ini, peneliti menganalisis hasil observasi dari hasil tes siklus 1 serta membuat kesimpulan atas penggunaan media flashcard bahasa Arab kelas 1 MI Darul Ulum Gedongan. Kekurangan-kekurangan yang telah terjadi pada siklus 1 akan diperbaiki pada siklus berikutnya, itu siklus 2. Oke. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang akan saya lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga tes, yang keempat dokumentasi, dan yang kelima instrumen penelitian. Kemudian instrumen yang saya pakai untuk pengumpulan data adalah 1. Tes individu, 2. Lembar observasi, dan 3. Lembar wawancara, serta 4. Dokumentasi. Nah, teknik analisis data. Teknik analisis data di sini saya menggunakan statistik sederhana. Nah, di situ yang pertama yaitu ada penilaian tes individu, yang kedua observasi, dan yang ketiga wawancara. Yang menjadi indikator keberhasilan penelitian tindakan kelas ini adalah apabila terjadi peningkatan terhadap siswa dalam mengingat kosakata bahasa Arab kelas 1 MI Darul Ulum Gedongan. Setelah menggunakan flashcard sebagai media pembelajaran dari siklus ke siklus, ya, hal ini dapat diketahui melalui post-test yang dilakukan setelah pembelajaran siklus dilaksanakan. Dalam hal ini, siswa mampu mendapatkan nilai minimal 70 dan kelas dapat dikatakan tuntas secara klasikal jika kelas tersebut terdapat setidaknya 85% siswa yang mendapat nilai lebih dari atau sama dengan 70. Nah,
peneliti. Nama Asmaul Husna, NIM D97217087, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Sunan Ampel, Surabaya. Tugas: 1. Bertanggung jawab dan terlibat dalam seluruh pelaksanaan kegiatan. 2. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran RPP dan instrumen penelitian yang lain. 3. Menyiapkan media pembelajaran. Kemudian guru mapel. Nama: Indah Firda Firdia SPD. Jabatan guru kelas. Tugas: mengawasi pelaksanaan kegiatan. 2. Membantu keperluan data kelas dan dokumentasi. Nah, demikian saya rasa cukup penjelasan dari proposal saya. Terima kasih telah diizinkan untuk berdiri di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.